in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, is this somebody? Pasar Cibadak di Sukabumi adalah pasar semi modern Terminal Cibadak yang diresmikan pada 11 Oktober 2024 oleh Bupati Sukabumi. Pasar semi modern di Terminal Cibadak memiliki fasilitas yang terdiri dari 66 ruko, 174 kios, dan 172 lapak yang dibangun di atas lahan seluas 7.000 meter persegi. Dibuat sebagai pusat perekonomian baru dan untuk mengakomodasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di wilayah Cibadak. Dan diresmikan oleh Bupati Sukabumi pada 11 Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12C kelompok Cibadak mewawancarai pedagang-pedagang yang ada di pasar. Ikuti keseruan kita ya. Unesfor make one. Mewawancarai pedagang kaki lima yang ada di samping kita. Sebelumnya selamat siang Bapak. Ya. Kami dari MAN 1 Sukabumi, dari kelas 12C, izin mewawancarai tentang usaha Bapak sekarang. Iya, boleh. Terus sejak kapan sih Bapak mulai berdagang di kaki lima ini? 2021. Ya. Terus apa alasan Bapak untuk berjualan dagang ini? Ya kan buat kebutuhan sehari-hari, buat ya pokoknya kebutuhan sehari-hari lah, buat beli mobil lah, anak sekolah, pasien anak. Sebelumnya, apakah setiap barang itu harganya sering berubah-ubah? Ya sering, harganya turun naik lah seperti gitu. Turun naik, ada yang naik, ada yang turun gitu. Kira-kira dalam sehari itu Bapak menghasilkan uang berapa Nggak sih? tentu sih kalau dagang kayak gini, nggak tentu, soalnya kan namanya rezeki nggak tahu ya, kadang sepi, kadang ya rame lah, nggak tentu lah. Nah, Bapak pernah gak sih ngalamin kerugian gitu? Kerugian sih belum pernah, ya cuma ngepres lah gitu, kerugian belum pernah. Iya. Bapak biasanya dapetin barang ini dari mana sih? Pasar, belanja di pasar ya. Oh, jadi beli lagi dari toko-toko Iya, gitu ya? Grosir lah agen Iya. gitu. Jadi, Nah, apa sih suka dukanya jadi pedagang? ya bebas, enak kan ya kan, nggak ada yang tekan lah, nggak kayak orang kerja gitu ya, nggak bebas, kita kan bebas dagang. Enak kita aja semua kita. Apa harapan Bapak untuk nanti kedepannya itu bagaimana sih Pak? Ya pengen maju, pengen sukses lagi ya gitu intinya. Apa pesan Bapak untuk orang yang ingin memulai dagang dari awal? Ya kan orang biasa di proses nol dulu lah, yang Iya. mungkin langsung kayak gitu, langsung dulu apa dulu gitu, kerja apa dulu gitu, langsung kayak gini ngumpulin dulu uang dulu gitu ya. Semangat lah intinya lah, jangan putus asa. Gitu aja sih paling. Semoga Bapak bisa makin sukses ke Amin, depannya. amin, ya mudah-mudahan aja ya. Terima kasih Ya, udah ya, mau sama-sama. diwawancarai Bapak. Ya, Bapak mau es kelapa berapa? Kamu mau gak? Ini mau es kelapa. Ini lagi bikin es kelapa.
sedang reda dan kau lihat pelangi seperti kau di sini. Hadirkan Sriwedari dalam surga duniawi dan kita berpijak lalu. Kau merasakan yang sama sepertiku. Suara hati kita bergema melalui. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ya, kenapa? kami itu dari sekolah Man 1 Sukabumi. Ya, Di sini izin buat ngewawancarain Aan. oh iya, boleh. Gimana? Sebelumnya mau kenalin. Boleh perkenalan Ya, diri terlebih boleh. dahulu? Dikenalkan dulu aja. Saya yang kenalan. Nama saya Lexi Alexander. Saya berdagang di toko jam-jam yang ada di Pasar Cibadak. Udah. Terus apa yang mau ditanyakan? Langsung kamu dulu tuh. Sejak kapan sih usaha ini tuh dimulainya gitu? Toko ini dimulai tuh tahun 2017. Di 2017 usaha toko ini. Terus Apa alasan A-nya untuk berbuka usaha ini? alasan untuk berdagang ya tentunya sih awalnya tuh kebermanfaatan bagi orang banyak ya, itu sih awal untuk jualan. Apakah setiap barang itu harganya sering berubah-ubah? Kalau barang jelas ya mungkin pasti selalu berubah-ubah. Udah pasti ya, selalu ada yang berubah-ubah. Kalau harganya gitu, ada Harganya? yang turun, ada yang naik gitu di setiap hari. Kalau setiap hari sih enggak, mungkin di per tahun sekali pasti ada kenaikan dan ada keturunan di dalam harga barang. Terus kira-kira dalam sehari itu berapa penghasilan yang dapetin? Penghasilan di toko ini Ya, ya dikira-kira aja ya di atas 5 juta. Terus ada lagi? Bapak AA pernah gak sih ngalamin kerugian saat buka usaha ini? Kerugian pada saat berdagang sejauh ini alhamdulillah belum pernah dialami. Bapak AA biasanya dapetin barang itu dari mana? kita disuplai sama supplier dan belanja ke Jakarta. Terus apa harapan AA ke depan terhadap usaha Bapak sekarang? Usaha ya yang jelas sih lebih bermanfaat ya bagi orang-orang banyak, khususnya di wilayah Cibadak. Adanya toko perabotan di sini biar bisa memberikan dampak manfaatnya bagi warga-warga sekitar lah. Apa pesan AA untuk orang yang ingin memulai berdagang? Yang ingin mulai berdagang, kesannya pesannya ya lebih di apa ya, gimana ya, yang mau berdagang ya, kalau yang mau berdagang ya lebih dikenal dulu pasarnya, apa yang ingin dia dagangnya harus dipelajari dulu dan harus dikenali dulu dunia pasarnya ya, terutama di dunia pasarnya harus diterawang dulu, dikaji dulu, lalu berusaha berikhtiar semaksimal mungkin ya. Mungkin itu aja sih. Oke, mungkin itu ya. Ya itu aja. Ya, siap. Ya, makasih. Ya, AA. terima kasih juga. Maaf ganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. A few moments later. Kita coba ya. Rasanya kenyal-kenyal begitu. Enak banget. Ini 10 ya. Enak banget kuat tuh. Kuat banget. Coba ini. Terima kasih.
ada lagi kulineran di terminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai pedagang mie ayam. Sejak kapan Bapak mulai berdagang? Soal mie ayam ya, kalau mie ayam kita dari turun temurun sih ya, dari nenek dulu kakek gitu kan, paling di antara sekitar 1984. Lama ya. Soalnya ini yang punyanya ibu sendiri, udah tua gitu kan, jadi Lanjutin. ya dilanjutin. Apa alasan Bapak untuk berjualan dagangan ini? Kalau berjualan kita usaha ya, kan kebanyakan kita usaha tuh kerja di orang gitu kan, kerja di ini, makanya kita hak pribadi gitu buka usaha gitu kan, biar enggak kalau kerja di orang tuh dituduh-tuduh gini gitu kan. Kalau posisinya yang jualan sendiri mah enak gitu kan, ya mau dapat uang jualan, kalau enggak mah ya istirahat di rumah. Kira-kira dalam sehari itu berapa sih Pak penghasilannya yang Bapak Kalau dapetin? sehari kita tergantung pengunjung ya, kayak tergantung pengunjung, tergantung peminatnya. Kalau pengunjung banyak, peminatnya banyak juga, bisa nyampe sekitar adalah 1,5. Bapak pernah gak sih ngalamin kerugian gitu? Kalau rugi kita dari awal emang rugi Kak ya sebenarnya, cuman kita kan infonya promo gitu kan ya, promo kan otomatis biayanya itu nggak kecil gitu kan. Kita dari harga sekian turun ke bawah itu berapa persen gitu kan turun ininya. Makanya kalau usaha, kalau disebut ada rugi ada untungnya juga ada. Bapak biasanya dapetin barang itu dari mana? Atau beli dari mana? Kalau barang-barang ini beli di pasar Kak, kayak ayam, kayak ini, kayak itu. Bahan-bahannya? Iya, bahan-bahannya. Apa sih suka duka yang jadi Bapak jadi pedagang? Suka dukanya tuh ketika kita jualan, kita buka jam 8 sampai jam 9 malam, nggak ada yang beli, itu paling menguji kesabaran orang. Soalnya kalau sabarnya nggak kuat, udah aral ya, maksud orang itu nama aral gitu kan, udah pusing gitu. Apa harapan Bapak ke depannya terhadap usaha Bapak yang sekarang? Insya Allah kalau usahanya ke depannya kita pengen maju semuanya gitu kan ya, pedagang juga pengen maju, pengen punya ini punya itu, biar orang tua tuh nggak kerja gitu kan, diam di rumah gitu kan, sebagai anak gitu kan, harus kita tuh punggung keluarga gitu kan. Jadi gitu. Apa pesan Bapak untuk orang yang ingin memulai berdagang? Bekerjalah dari nol. Kalau bekerja tuh dari nol sampai ke titik atas. Nol kan ibarat nol sampai ke 100. Enggak tentu kita kan buka jualan usaha langsung sampai 100% gitu kan. Kita butuh dari nol, 10 sampai 100%. Oke guys, jadi kita review depan. Mantap. Alhamdulillah, mantap. Ini mantap sekali buatan Amang sendiri mie nya. Kalau mie ya, kalau beli nih, kalau kita kan pakai mie-nya mie kering ya. Kalau mie basah gitu kan kita nggak bisa nyimpen sampai berapa, 3 hari 4 hari, dia kan 2 hari juga udah ini kan. Kalau mie basah itu dia agak Basi. Iya, kita ngambilnya bahan yang kering mie-nya. Soalnya kalau bahan yang kering agak lama dia bisa dikemas lagi. Walaupun nggak masuk kulkas juga, kalau sedangkan mie ini masuk kulkas dia kata orang Sunda peot. Sini saya akan mewawancarai pedagang mie bakar. Ya. Namanya siapa? Nama Agung. Agung. Ini mau tanya ya. Boleh ya. Sejak kapan sih mulai berdagang? Sejak terminal ini dibuka hampir setahun jalan. Wow. Terus apa alasan untuk berjualan dagangan ini? Ya karena di Sukabumi belum ada. Jadi kita, Apakah setiap barang itu harganya sering berubah-berubah? kalau buat harga makanannya Ya. nggak berubah-ubah, tetap segitu. Kira-kira dalam sehari itu berapa sih penghasilannya yang dapetin? Ya kalau hari biasa mungkin adalah 500 ke atas loh gitu. Kalau buat weekend pasti rame, alhamdulillah. Terus Bapak pernah gak sih ngalamin kerugian gitu, penyebabnya itu apa? Ya mungkin karena dari bahan baku sih buat kerugiannya gitu, atau kebuang atau gimana gitulah.
paling itu aja sih. Bapak biasanya dapetin barang itu dari mana atau beli dari mana? Bahan-bahannya gitu. Kita bikin sendiri ya. Bikin sendiri. Iya. Apa sih suka dukanya jadi pedagang? Kalau sukanya lagi rame, banyak yang beli. Kalau dukanya nggak sepi. Apa harapan A ke depan terhadap usaha A sekarang? Makin maju. Semoga makin maju, bikin cabang yang lain supaya banyak yang mau kerja lagi. Amin. Amin. Kita doain. Kira yang terakhir ya. Apa pesan A untuk orang yang ingin memulai berdagang? Singkat aja, semangat. Aduh, Angel. Guys, jadi di sini saya mau nanya-nanya sama pengunjung di terminal lama. Kakak namanya siapa? Nazila. Perasaan kakak datang ke sini gimana? Perasaannya datang ke sini cukup menguras kantong ya, karena di sini banyak banget jajanannya. Jajanan paling disukai sama kakak apa di sini? Dimsum mentai. Sama. Best pokoknya. Kakak kesini sering apa ini pertama kali? Sering lumayan. Bukan yang pertama kali. Oke, makasih ya kakak. Sama-sama. Pasar Parung Kuda terletak di Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pasar ini menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, tempat jual beli kebutuhan pokok seperti sayur, daging, beras, dan hasil pertanian. Pasar ini pernah direvitalisasi menjadi pasar semi modern agar lebih bersih, tertata, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Oke, langsung saja nih kita akan mewawancarai salah satu pedagang wirausaha yang ada di Pasar Parung Kuda. Ditonton dan disimak ya. Awal jualannya apa? Oh, baru. Ya, belum ada tahu. Karena saat ini supaya Bikin kue dulunya. sendiri. Kita bikinan bapak semua. Ya, bahan gitu. Oh, jadi ada yang bikin. Iya, Pak. Kalau modal awalnya kalau boleh tahu berapa, Pak? Gantung ini gimana kita. Kalau kita kan kalau bikin awal kan ya jangan terlalu banyak gitu. Nah, kita kan resikonya kan nanti kembali. Jadi kalau udah BS kan nggak bisa kembali kalau uang gitu. Risikonya itu. Jadi kalau modal awal itu tergantung kita. Saya sendirinya bukan dia modal cuma tapi tetap